Gadis berinisial C, usia 18 tahun, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 4 pria. 2 diantaranya merupakan oknum polisi. Kasus ini diungkap oleh ibu korban berinisial MS pada Kamis 29 Januari 2026 lalu. Peristiwa bermula dari ketika korban C mengenal pelaku utama berinisial I pada September 2025. Hingga pada November 2025 malapetaka itu terjadi. Saat itu korban sedang menginap di rumah temannya, kemudian pelaku I datang bersama temannya menggunakan mobil tengah malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Awalnya C tidak menggubris, namun pelaku terus menelpon dan mengklakson di depan rumah temannya. Merasa tidak enak dengan orang sekitar, akhirnya korban menemui pelaku. Pelaku mengatakan ingin mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Namun saat sudah mendekati rumah korban, pelaku justru mengubah rute dan membawa C ke sebuah rumah yang melewati kawasan kebun kopi. Di lokasi, para pelaku menggelar pesta minuman keras, sedangkan korban diminta menunggu di ruang tamu. Saat menjelang subuh, korban diruda paksa secara bergiliran oleh para pelaku. Diketahui ibu korban menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahui kejadian tersebut pada Januari 2026 setelah melihat chatan curhat korban dengan temannya. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Adapun identitas 4 pelaku ini yakni Bribda SR, anggota Polres Tanjung Jabung Timur, Bribda N, anggota yang berdinas di Polda Jambi. Sementara 2 pelaku lainnya warga sipil yakni berinisial I dan K. Terkait kasus ini, 4 pelaku dijerat pasal 473 KUHP pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Tindak pidana ruda paksa atau pembunuhan asusila telah dilakukan proses penahanan, ya, dari mulai laporan tanggal 6 Januari, ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan, ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut, ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik, ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat. Mudah-mudahan bisa diserahkan untuk segera sidang kode etik. Dan juga yang kami minta dari tim kuasa hukum dalam hal ini Polda untuk transparan. Apabila memang ada oknum anggotanya, sebagaimana nanti terbukti dalam pemeriksaan, kami minta untuk segera ditindak. Kalau bisa di PTDH tanpa melalui proses hukum, menunggu proses hukum inkrah. Karena apa? Mereka ini kan para pelaku ini anggota kepolisian. Harusnya mereka itu melindungi warga masyarakat. Namun kan mereka... Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam kasus seorang gadis menjadi korban ruda paksa oleh 4 pria, 2 diantaranya merupakan oknum polisi, kita telah tergabung dengan Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji. Halo Pak Erlan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iqbal di studio. Pak Erlan, menurut penyelidikan atau informasi yang Anda dapatkan dan telah Anda himpun, begitu benarkah dari 4 pelaku tersebut sudah dikonfirmasi ada 2 anggota polisi yang melakukan ruda paksa ini dan bertugas di satuan mana saja, Pak Erlan? Baik, terima kasih Mas atas undangan di BTV. Ya. Yang pertama, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa saudara korban. Kemudian yang kedua, saya atas nama pimpinan Polda Jambi juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarganya atas perbuatan yang dilakukan oleh personil Polda Jambi. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini proses penanganan oleh Ditkrimum Polda Jambi telah dilaksanakan proses penyidikan, dan setelah laporan itu diterima dari penyidik bergerak cepat secara profesional untuk menangani proses kasus tersebut, dan begitu pun secara paralel oleh tim Propam Polda Jambi. Jadi saat ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini terhadap pelaku 4 orang sudah dilakukan penahanan. Baik itu dari personil Polda Jambi dan 2 orang dari warga sipil. Sementara itu, Mas.
Baik, Pak Erlan, berarti memang sudah diproses, ada hukum dan ditahan begitu ya. Dan proses penyidikan ini apakah kedua anggota polisi ini mengakui perbuatannya dan seperti apa kemudian proses hukumnya nanti setelah proses penyidikan juga terus dilangsungkan? Baik Mas, dalam hal ini penyidik terus melakukan proses penyidikan secara paralel, baik itu dilakukan oleh Ditkrimum dan Propam. Tentunya ini menjadi konsekuensi bagi anggota tersebut yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, kami dalam hal ini Polri dan Polda, khususnya Polda Jambi berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas kepada siapapun anggota yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin, kode etik, bahkan pidana. Dan saat ini juga betul-betul sedang melakukan proses penyidikan secara tuntas, baik itu dari Krimum maupun Propam Polda Jambi, Mas. Dan saat ini terus dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut, Mas. Itu, Mas. Baik, berarti memang dengan sanksi atau proses sanksi etik terhadap kedua oknum tersebut dilakukan bersamaan begitu ya Pak, dengan proses pidananya. Berikut juga 2 tersangka lainnya ya Pak? Ya, betul Mas. Jadi secara paralel kami harapkan ini untuk kode etiknya akan segera cepat kita sidangkan di minggu ini. Kita nanti tunggu hasilnya dari tim Komisi Kode Etik. Kami melakukan sidang dan nanti akan kami sampaikan hasil prosesnya, Mas. Itu, Mas. Baik, jika memang nantinya kedua oknum polisi ini terbukti melakukan proses atau tindak pidana ruda paksa, berupa sanksi kode etik seperti apa, Pak Erlan? Nanti Mas, setelah tim Komisi Kode Etik melakukan tugasnya dalam hal sidang kode etik, tentunya nanti kita tunggu hasilnya. Apabila terbukti ada sanksi yang cukup berat, yaitu sanksi PTDH, Mas. Intinya kita komitmen pada penegakan hukum, baik itu pidana dan kode etik. Kita tunggu hasilnya dari tim Komisi Kode Etik nanti pada saat sidang, Mas. Nanti akan kami sampaikan hasil putusannya dari Ketua Komisi Kode Etik. Itu, Mas. Baik, Pak Erlan, apakah sudah juga dikonfirmasi atau pemeriksaan terus dilakukan juga terhadap korban atau yang diduga korban ini terkait point of view atau versi dari cerita korban, Pak Erlan? Tentunya penyidik sudah melakukan tahapan-tahapan, Mas, dari mulai pemeriksaan saksi, bahkan korban, saksi lain dari keluarganya dan kawan-kawannya yang mengetahui saat itu, Mas. Dan hasilnya nanti tentunya nanti akan dibuka pada saat di persidangan, Mas. Yang penting intinya saat ini penyidik fokus untuk melakukan proses penyidikan sehingga bisa lebih cepat, tuntas dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi di Provinsi Jambi. Itu, Mas. Baik, Pak Erlan, ada target khusus, Pak, bagaimana proses penyidikan ini akan nanti beralih ke proses persidangan dalam kurun waktu berapa lama, Pak Erlan, ditargetkan? Saya memastikan bahwa penyidik sekarang sedang fokus melakukan proses penyidikan, tidak hanya dari Krimum, tapi dari Propam pun secara cepat dan profesional, dan kita upayakan minggu ini untuk sidang kode etik akan dilaksanakan dan proses penyidikan pun segera akan kita limpahkan apabila berkas sudah jadi dan kita limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi. Itu, Mas, kami pastikan sesegera mungkin untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan bagi korban. Itu, Mas. Baik, Pak Erlan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami akan kawal terus terkait kasus ini dan tentu kami berharap juga ada pendampingan khusus dan pemulihan trauma atas kejadian untuk korban. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas, Pak Erlan. Terima kasih, Mas, selamat sore. Dan pemirsa, kita